Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Sukawedi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam yang kali ini akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu kontributor kita yang ceritanya wow, agak kegocek dikit nggak ngaruh gitu. Nah, seperti apa ceritanya pastikan untuk subscribe dulu channel ini, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang suka cerita horor, terus di like, kemudian jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Waktu itu tahun 2009 awal ya, belum ada ojek online yang sekarang udah rame banget ya. Tapi waktu itu saya sudah berprofesi sebagai tukang ojek. Ya ojek konvensional ya kalau sekarang bilangnya. Siapa aja saya anterin ya. Gak pernah mematok harga. Kalau memang ada orang yang ngasihnya kurang ya saya terima. Tapi ada juga yang ngasih lebih ya saya ambil. Yang jelas saya orangnya nerimo aja ya. Gak pernah marah-marah atau menuntut seseorang gitu ya. Karena saya pikir setiap kehidupan itu pasti akan ada timbal baliknya. Kalau saya menolong seseorang ya, saya yakin suatu saat saya akan kembali ditolong ya. Pelanggan tetap saya adalah seorang mbak-mbak yang bekerja di sebuah spa yang tidak jauh dari tempat kontrakan saya tinggal. Kita sebut aja namanya Kak Ratih ya. Kak Ratih ini sudah bekerja 2 tahun di rumah spa itu. Dari Kak Ratih belum menikah sampai sekarang sudah menikah, dan yang saya dengar sih lagi ngisi ya, lagi mengandung. Kak Ratih ini saya tahu memiliki suami yang tempat kerjanya itu nggak begitu jauh dari rumah tempat Kak Ratih bekerja atau rumah spa itu ya. Tapi suaminya ini cuma nganter Kak Ratih itu pas berangkat kerjanya aja. Jadi kalau pulang kerja itu suaminya karena pulangnya lebih dulu, jadi Kak Ratih itu suka minta tolong saya untuk ngejemput dia pulang. Kadang Kak Ratih pulang jam 7 malam. Saat itu ya sekali lagi ya ojek online belum seramai sekarang. Jadi beliau ini benar-benar menggantungkan harapannya kepada saya untuk mengantarnya pulang. Kalau sudah sholat maghrib, biasanya saya akan mendapatkan SMS ya dari Kak Ratih. Bang Alek, anterin saya pulang dong, soalnya suaminya gak bisa jemput gitu ya. Ya kurang lebih begitu pesan atau SMS Kak Ratih ketika ingin dijemput gitu ya. Dan ya saya mengiyakan. Nah sebenarnya Kak Ratih ini kalau saya lihat ya agak kesulitan untuk membayar ongkos ojek saya setiap hari. Karena menurut penuturan Kak Ratih memang dia tidak setiap hari mendapatkan tips dari pelanggannya. Jadi ya kadang dia bayarnya per minggu, kadang bayarnya per bulan. Saya ikhlas-ikhlas aja ya, gak apa-apa, gak keberatan. Dan saya bilang ke Kak Ratih gak masalah. Kalau memang Kak Ratih bisa membayar ya saya terima. Kalau enggak ya gak apa-apa, saya ikhlas. Biasanya di sepanjang jalan Kak Ratih itu memang gak banyak bicara. Orangnya emang pendiam. Kecuali ya emang di masa-masa tertentu kalau emang dia lagi punya rezeki lebih, biasanya Kak Ratih mampir dulu nih ke tempat jajanan. Dan gak lupa juga Kak Ratih ini membungkuskan untuk saya jajanannya. Ya saya sih udah berusaha nolak ya, tapi saya tahu bahwa uang gaji Kak Ratih itu memang tidak sebanyak karyawan-karyawan lainnya. Dan belum lagi Kak Ratih ini lagi hamil kan, yang mungkin dia butuh menabung untuk hari kelahiran anaknya kelak. Terakhir kali nganterin Kak Ratih itu usia kandungannya masuk di bulan ke-7 ya. Waktu itu dia minta dianterin ke salah satu toko buku untuk membeli Al-Quran. Katanya supaya bayi yang ada di kandungannya itu sehat dan pintar ya kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya waktu itu saya ingat banget di hari itu Kak Ratih pakai jaket hoodie berwarna pink, merah muda. Dan setelah saya mengantar Kak Ratih ke toko buku itu, kami memasuki bulan Ramadan. Saya pulang ke kampung tuh waktu itu karena bapak dan ibu saya puasa di kampung, jadi saya pengen juga ngerasain
bareng-bareng lagi puasa sama bapak sama ibu. Kurang lebih sampai lebaran ya, kurang lebih 40 harian lah saya di kampung. Ya memang ya saya nih bekerja di kota juga belum punya tanggungan, jadi ya pulang ke kampung karena bapak dan ibu juga masih bekerja mencari uang dengan berjualan, saya masih bisa bantu-bantu di kampung ya. Jadi selama 40 hari itu saya bisa mendapatkan uang yang walaupun memang tidak banyak. Dan akhirnya setelah 40 hari di kampung saya pulang lagi ke kota untuk kembali mengojek dan ya ngerjain hal-hal lainnya, kayak kadang saya suka nguli bangunan atau kerja buruh apapun itu ya. Saya pulang ke kontrakan saya di kota, saya beres-beres, rapi-rapi kembali, dan di hari berikutnya baru tuh saya mulai lagi ngojek. Dan waktu itu selepas maghrib saya mangkal di sekitar rumah spa yang udah tutup. Waktu itu spa itu tutupnya kadang jam 8, kadang habis maghrib juga kadang udah tutup ya kalau dinilai sepi pelanggannya. Nah di rumah spa itu saya ngelihat ada Kak Ratih yang lagi berdiri bawa tas biru dan hoodie merah yang biasa dipakai gitu ya, hoodie merah muda maksudnya. Dan Kak Ratih tersenyum ngelihat saya, mengangkat tangannya, kemudian saya menghampirinya. "Bang Alek, antar saya ya," kata Kak Ratih. Saya mengangguk kemudian mendekati Kak Ratih. Dan dia mulai naik, tapi nggak biasanya. Tubuh Kak Ratih ini kok kayak berasa ringan gitu ya. Padahal usia kandungannya tuh udah ya mungkin udah 9 bulan kali ya, sudah saatnya melahirkan. "Apa kabar Kak? Udah lama ya gak ketemu," saya tanya begitu kan. "Baik," kata Kak Ratih pelan. Terus kata Kak Ratih katanya kalau gak ada Bang Alek susah, suami jarang mau jemput, kata Kak Ratih masih dengan suara yang pelan. "Iya maaf ya Kak, soalnya bapak dan ibu pengen saya puasa di kampung, lebaran di sana," saya jawab begitu. Terus setelah itu ya dalam perjalanan kami cuma bisa diam aja. Saya anterin Kak Ratih sampai ke depan gangnya. Ya seperti biasa Kak Ratih itu gak pernah mau diantar sampai ke depan pintu rumahnya. Katanya takut mertuanya marah karena ngabisin ongkos untuk bayar ojek, katanya begitu. Setelah mengantarkan Kak Ratih, ada nih seseorang yang juga lagi nunggu ojek mungkin ya. Terus saya kenal sih orangnya. "Bang, antar saya ke praktek dokter ini ya," kata si mbak itu ya. Ya saya bersyukur tempat praktek dokter itu gak jauh dari kontrakan saya, jadi saya bisa sekalian jalan pulang gitu kan. Setelah turun, si mbak itu ngebayar. Nah baru keluar dari tempat praktek dokter di sana, saya ketemu orang lagi tuh yang minta dianterin. Pokoknya malam itu tuh setelah nganter Kak Ratih, alhamdulillah ya ada 3 orang lah kurang lebih yang saya antar untuk ngojek gitu ya. Nah setelahnya saya putuskan untuk pulang karena emang hari udah malam ya. Itu kurang lebih jam 9. Kemudian setelah hampir sampai di kontrakan, itu nggak jauh dari kontrakan itu ya, ada warung bakso di situ. Dan di jalan itu saya ketemu sama 2 orang perempuan. Terus mereka nanya, "Dari mana Bang Alek?" Udah narik aja. "Mau makan bakso nggak?" Itu namanya Narti tuh yang nanya. Terus saya pikir ya memang saya tuh pengen banget makan bakso ya, cuma kayaknya terlalu boros gitu ya. Saya ini baru dapat uang dari ngojek barusan, masa udah mau dihabisin pakai uang bayar bakso gitu ya. "Enggak deh," kata saya gitu kan. "Soalnya Bang Alek lagi nggak ada uang." Saya tolak tuh. "Nggak apa-apa Bang, hari ini Dina ulang tahun nih, biar Dina yang traktir," kata temennya Narti. Jadi kan mereka berdua ya, ada Narti ada Dina. Terus Dina tersenyum. Ya udah, karena mereka maksa, saya akhirnya nurut tuh. Saya parkirin motornya. Terus saya pesen bakso. Begitu juga Dina dan Narti. "Bang Alek kemana aja, baru pulang kampung ya?" "Iya nih." "Terus Bang Alek di kampung gak kerja?" "Ya ada sih kerjaan, bantuin ibu sama bapak." "Oh." Terus saya tanya nyeletuk, "Oh iya,
Kak Ratih kok masih kerja ya? Kok belum cuti melahirkan ya? Seingat saya, pas saya waktu pulang kampung itu, Kak Ratih tuh perutnya udah gede gitu. Dan saya pikir ketika pulang ke sini Kak Ratih udah cuti melahirkan, nggak kerja gitu. Kemudian Narti dan Dina ini saling pandang. Maksudnya gimana bang? Dina bertanya dengan mimik wajah yang bingung. Iya tadi pas lagi keluar kontrakan, penumpang pertama nih yang saya antar itu Kak Ratih. Saya jawab gitu. Narti dan Dina mengucap istighfar bersamaan. Dan saya juga merasa heran ya. Wajah Dina dan Narti ini benar-benar kayak berubah jadi pucat gitu. Bang Alek beneran nganter Kak Ratih tadi? Iya bener. Kan Kak Ratih itu suka pakai hoodie merah muda kan sama tas biru. Nah tadi tuh pakai itu, saya jawab begitu. Dan yang lain juga lihat kok. Yang lain siapa? Tanya Narti sama Dina. Ya itu tuh ada mbak-mbak anaknya yang punya warung sembako sama ibu dedeh, tetangganya warung sembako. Dan dia pengen diantar ke dokter gitu tadi. Saya jawab begitu. Kemudian gak lama pesanan bakso nih datang. Dan saya makan tuh bakso dengan lahap ya. Emang lapar juga sih. Kemudian saya ngeliat Narti dan Dina nih bisik-bisik. Setelah bakso habis, Narti menanyakan hal yang sama. Membuat saya tuh jadi semakin heran gitu. Bang Alek beneran nganter Kak Ratih tadi? Iyalah, masa saya bohong? Emangnya kenapa sih? Bang Alek, Kak Ratih itu udah meninggal. Kecelakaan angkot. Dihajar truk yang remnya tuh blong. Persis di perempatan jalan di dekat toko cat. Hah? Saya kaget kan. Meninggal. Saya gak percaya tuh. Emang saya ingat banget tuh semenjak perjalanan mengantar Kak Ratih. Itu saya benar-benar ada ngerasa hal yang janggal gitu. Saya ngerasain bulu kuduk saya tuh kayak gak berhenti-berhenti meremang gitu. Dan terus tadi ya Kak Ratih tuh kayak terasa ringan. Padahal biasanya orang yang lagi hamil gitu kan bebannya cukup berat gitu ya. Tapi ini kok ringan. Yang saya pikir mungkin itu cuma perasaan saya karena udah lama gak ngojek aja gitu ya. Dan sepanjang perjalanan nganter Kak Ratih itu saya ngerasain aroma wangi yang menguar di sepanjang jalan dari rumah spa sampai rumah Kak Ratih. Kemudian Narti dan Dina sepertinya tidak ingin kemalaman dan memutuskan untuk segera pulang dari warung bakso. Mereka menitipkan uang baksonya kepada saya. Yah, masa sih Kak Ratih udah meninggal? Tanya saya dalam hati. Soalnya saya beneran ngelihat sosok Kak Ratih gitu ya di perjalanan tadi sampai nyampe rumah. Tapi ya gak mungkin juga Narti sama Dina ini berbohong. Karena saya cukup mengenal mereka gitu. Sekitar 1-2 menit saya melamun. Kemudian saya menghampiri mas-mas penjual bakso dan menyerahkan uang yang tadi dititipkan Dina ya. Dan iya uang itu untuk membayar 3 mangkok bakso karena saya kan ditraktir sama Dina ya. Bahkan uangnya masih ada kembalian itu. Nah kemudian ketika saya lagi bayar, saya iseng ke Mas Danu, tanya tuh, Mas Danu nih yang jual bakso ya. Emang bener mas, Mbak Ratih udah meninggal? Tanya saya begitu. Wah itu udah lama Bang Alek. Kecelakaan angkot, tabrakan sama truk pasir. Dan bukan cuma Mbak Ratih aja yang meninggal. Jadi ceritanya waktu itu warga sini nyewa angkot untuk nganter pindahan Ibu RT. Terus kemudian ya terjadilah kecelakaan itu. Tragis sih bang, tanya. Kata Mas Danu menjelaskan semuanya. Hah? Emang siapa lagi yang meninggal? Tanya saya. Ibu Dedeh bang. Sama Mbak Sum itu loh. Yang anaknya yang dagang sembako. Terus astagfirullahaladzim. Saya istighfar tuh. Memotong Mas Danu yang belum selesai bicara. Dengkul saya lemas. Nafas saya tuh kayak tersedak. Dan pikiran saya tuh jadi tiba-tiba kacau aja gitu ya. Ada apa toh Bang Alek? Kayaknya lagi capek banget ya. Udah lama gak kesini langsung pesen 3 porsi.
Celetuk Mas Danu sambil cengengesan. Oh itu saya nggak makan 3 porsi tadi, kebetulan saya ditraktir sama 2 cewek tadi langganan Mas Danu. Mas Danu heran, mengernyitkan dahi, terus menatap saya. Terus saya jawab lagi, iya Narti sama Dina loh tadi. Mas Danu terdiam, sama sekali tidak bicara. Cengengesannya tadi hilang. Aku yang mulai berjalan pulang melihat aktivitas Mas Danu, itu Mas Danu tuh tiba-tiba menutup warung baksonya. Tumben, biasanya jam segini belum tutup. Oke, itu dia untuk mencekam kali ini. Terima kasih untuk warga Sukawodi semua yang sudah mendengarkan. Semoga terhibur. Dan jangan lupa ya, untuk warga Sukawodi semua yang punya cerita atau pengalaman horor, bisa langsung dikirimkan saja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, di-likes, dan dibagikan ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.